Pembahasan kali ini masuk di materi kecepatan jarak dan waktu yang fokus pada waktu berpapasan. Rumus dari waktu berpapasan sudah dijelaskan di pembahasan waktu menyusul. Nanti link video waktu menyusul dicantumkan di deskripsi video ini. Kemudian soal nomor 1. Pak Irfan berangkat dari Makassar ke Bone pada pukul 7.15 waktu Indonesia bagian tengah dengan mengendarai mobil kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Pak Hamzah melakukan perjalanan dari Bone menuju Makassar dengan mengendarai mobil kecepatan 40 km per jam. Jika jarak antara Makassar ke Bone adalah 150 km, maka mereka akan bertemu di perjalanan pukul ... Dengan menggunakan metode black box matematika, ada dua informasi di dalamnya, informasi awal dan informasi akhir. Di informasi awal, mengidentifikasi apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyakan. Kemudian di informasi akhir itu, menentukan informasi inti untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, dalam memahami penyelesaian soal. Kemudian, kita masuk di informasi awalnya. Apa yang diketahui dalam soal? Yaitu, mereka akan bertemu di perjalanan pukul. Berarti kita mencari dulu waktunya, menentukan dulu waktu perjalanan dari keduanya. Kemudian, di informasi inti itu kita lihat, karena ini berpapasan, apakah berangkatnya sama atau berbeda. Kemudian dalam soal ini ada mengatakan waktu yang sama. Ya, pada waktu yang sama, ya, Pak Hamzah melakukan perjalanan. Berarti TI waktu Pak Irfan sama dengan TH waktu Pak Hamzah, artinya waktu berangkatnya sama. Jika waktu berangkatnya sama, berarti waktu menyusul sama dengan jarak total dibagi kecepatan Pak Irfan ditambah dengan kecepatan Pak Hamzah. Ya, FI ditambah dengan FH. Sama dengan jarak totalnya ada. Ya, yaitu 150 km dibagi, ya, langsung dibagi ya, karena ini waktu berangkatnya sama. Kecepatan Pak Irfan itu 60, ditambah kecepatan Pak Hamzah itu 40. Selanjutnya 150 dibagi 60 ditambah 40, 100, ya dicoret saja nolnya. Jadi 15 dibagi 10, 1,5. 1,5 ini dalam bentuk jam. Ya. Jadi kalau satu pangkat aksennya itu, berpangkat aksen 1 itu menunjukkan jam. Jadi 1,5 jam. 1,5 jam di perjalanan dia bisa bertemu. Tapi yang ditanyakan di dalam soal pada pukul berapa. Berarti kita jumlahkan dengan waktu yang sudah ada di dalam soal, yang sudah diketahui. Ya. Selanjutnya jam ini ini 1 jam kita keluarkan jamnya ini pada pukul 7.07.15 ditambahkan dengan 1 jam. 0,5 jam ini kita ubah ke dalam bentuk menit. Ya, dikali dengan 60 menit. 60 menit. Hilangkan saja nolnya di depan 0, kemudian dihilangkan juga 0 di belakang angka 6. Jadi 5 dikali 6, 30. Jadi ini 30 menit. Ya. Jadi pukul 7.15 ditambahkan dengan 1 jam setengah, 1 jam 30 menit. Hasilnya adalah 5, 4, 7 ditambah 1, 8. Jadi pada pukul 8.45 mereka bertemu, ya, di perjalanan. Jadi yang benar adalah bagian D. Ya, jadi ingat ya, informasi intinya itu kalau waktu berangkatnya sama, langsung jarak total dibagi dengan kecepatan orang pertama ditambah dengan kecepatan orang yang kedua. Oke. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Jarak rumah Arif ke rumah Najlah adalah 640 km. Arif pergi ke rumah Najlah dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Dan Najlah pergi ke rumah Arif dengan kecepatan 60 km per jam. Mereka naik mobil masing-masing melalui jalan yang sama. Jika Arif berangkat pukul 8 dari rumahnya dan Najlah berangkat pukul 9, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan?
Nah, seperti pembahasan di soal nomor 1, yang pertama kita harus lihat itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah pukul berapakah mereka akan berpapasan. Berarti kita cari dulu waktu berpapasannya, kemudian dijumlahkan dengan waktu yang sudah ada di dalam soal. Kemudian di informasi intinya, lihat kembali apakah waktu berangkatnya sama atau berbeda. Nah, waktu berangkatnya itu berbeda. Ada yang berangkat pukul 8, juga ada yang berangkat pada pukul 9. Nah, sekarang kalau begitu, T yang digunakan Arif, TA, tidak sama dengan T yang digunakan Najla. Berarti waktu berpapasannya itu jarak total dikurang selisih. Selisih jarak. Ada selisih jarak, jadi dibagi kecepatan Arif ditambah dengan kecepatan Najla. Ya. Karena waktu berangkatnya tidak sama, dia menggunakan selisih jarak. Jadi kita tentukan dulu selisih jarak sama dengan orang yang pertama berangkat, kecepatan orang yang pertama berangkat ditambah dikali dengan jeda waktu, jeda waktu atau waktu menyusul. Orang yang pertama berangkat itu kecepatannya Arif, berarti 80 dikali jeda waktunya. Jeda waktu dari pukul 8 ke pukul 9 itu 1 jam, jadi dikali 1. 80 dikali 1, 80. Nah, sekarang dimasukkan di dalam rumus waktu berpapasan. Jarak total itu 640 dikurang 80 dibagi kecepatannya Arif 80 ditambah kecepatannya Najla itu 60 sama dengan 640 dikurang 80 yaitu 560 dibagi 80 ditambah 60 140. Sekarang dicoret nolnya. 56 dibagi 14 dapatnya 4. Jadi di perjalanan itu mereka melakukan perjalanan selama 4 jam baru dia bisa berpapasan. Tapi di sini yang ditanyakan pada pukul berapa. Berarti kita menjumlahkan jam yang sudah ditemukan dengan jam yang orang yang kedua berangkat. Ya. Jadi ini 4 jam, ini kodenya pangkatnya ya. Jadi pukul 9 pukul 9.00 ditambah 4 jam. Jadi mereka berpapasan pada pukul 13.00. Jadi yang benar itu adalah bagian A. Jadi informasi intinya di sini, karena waktu yang digunakan itu berbeda, makanya dia menggunakan selisih jarak. Jadi jarak total dikurang selisih jarak dibagi kecepatan pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua. Oke, terima kasih. Silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan video pembahasan soal selanjutnya. Kemudian di akhir video ini ada soal nomor 3. Silahkan dikerjakan dan jawabannya bisa dikirim atau diketik di komen pada video ini.